Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alta Pramastia Perkasa dengan NPM 207006080. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi tentang sampling. Topik yang saya akan bahas adalah pertama definisi, yang kedua syarat populasi, yang ketiga pentingnya sampling, yang keempat prosedur sampling, dan yang kelima jenis-jenis teknik sampling. Pertama, di sini saya akan menjelaskan definisi dari populasi target, populasi studi, dan percontoh atau sampel. Populasi target adalah kumpulan dari satuan atau unit yang ingin kita buat inferensi atau generalisasinya. Yang kedua, populasi studi adalah kumpulan dari satuan atau unit di mana kita mengambil sampel. Yang terakhir, percontoh atau sampel, kumpulan dari satuan atau unit yang kita ambil dari populasi studi di mana pengukuran dilakukan. Yang kedua, syarat populasi. Syarat populasi yang pertama harus meliputi seluruh unit sampel. Yang kedua, sampel tidak dihitung 2 kali. Yang ketiga, batasnya jelas. Yang keempat, up to date atau sampelnya yang terbaru. Yang terakhir, dapat dilacak di lapangan. Kemudian, pentingnya sampling. Mengapa harus dilakukan sampling? Yang pertama, bila mana populasi relatif besar. Yang kedua, satu kasus susah digunakan sebagai basis generalisasi karena banyaknya variasi dalam suatu populasi. Contohnya, persepsi 3 orang buta yang memegang gajah. Yang ketiga, bila mana penelitian terhadap populasi membutuhkan biaya yang besar, dengan sampel dapat mengurangi biaya. Yang terakhir, bila mana penelitian terhadap populasi membutuhkan waktu yang lama, dengan sampel waktu penelitian dapat dipercepat. Yang keempat, prosedur sampling. Yang pertama, menentukan tujuan studi. Yang kedua, menentukan populasi penelitian yang meliputi unit analisis, batas luas populasi, dan karakteristik unit analisis. Yang ketiga, menentukan besarnya sampel. Yang keempat, menentukan cara pengambilan sampel, dan yang terakhir, memilih sampel. Yang kelima, jenis-jenis teknik sampling. Jenis teknik sampling terbagi menjadi dua. Yang pertama, secara proporsi, yang meliputi sampel pertimbangan, sampel berjatah, dan sampel seadanya. Yang kedua, teknik secara probabilistik meliputi rancangan random, rancangan stratifikasi, rancangan cluster, dan rancangan bertingkat. Saya di sini akan menjelaskan teknik pada probabilistik. Yang pertama, rancangan random. Secara sederhananya, menentukan populasi studi atau sampling frame. Yang kedua, tentukan besar sampel. Yang ketiga, dengan tabel acak, lakukan pemilihan sampai jumlah terpenuhi. Yang kedua, secara sistematik, menentukan populasi studi sama seperti yang sederhananya. Yang kedua, menentukan besarnya sampel. Yang ketiga, menentukan secara acak hingga sampelnya terpenuhi. Kemudian yang keempat, secara sistematik, tentukan sampel nomor 2 dan selanjutnya dengan interval n per n. Yang kedua, yaitu rancangan stratifikasi. Rancangan stratifikasi terbagi menjadi dua cara. Yang pertama, secara sederhana. Secara sederhana, yang pertama menentukan populasi studi. Yang kedua, stratifikasi populasi berdasarkan variabel studi. Yang ketiga, besar sampel dibagi berdasarkan stratifikasi yang ada. Dan yang terakhir, dengan tabel acak, lakukan pemilihan sampel. Yang kedua, secara proporsional. Pertama, menentukan populasi studinya dulu. Kemudian stratifikasi populasi berdasarkan variabel studi. Ketiga, menentukan besar sampel. Yang keempat, besar sampel dibagi proporsional berdasarkan stratifikasi yang ada. Dan yang terakhir, dengan tabel acak, lakukan pemilihan sampel. Sekian presentasi tentang sampling dari saya. Mohon maaf bila materinya terlalu singkat dan banyak salah kata. Mohon maaf, tidak ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.